Setelah gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20, FIFA kini menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru yang mengundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan fasilitas penyelenggaraan kompetisi. FIFA menjadwalkan Piala Dunia U17 yang akan terselenggara di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Untuk membahas hal ini, kita udah bersama Bung Tommy Welly atau Bung Towel. Halo Bung Towel. Kabar baik, kabar baik juga. Siap. Jadi Peru ini gagal jadi tuan rumah. Ya. Dan sebenarnya itu kan karena persyaratan, terus melihat kondisi juga di sana. Jadi persyaratan apa sih yang disyaratkan oleh FIFA nih sebetulnya untuk ke Piala Dunia U17? Kalau Peru dibatalkan karena kesiapan infrastruktur, kan begitu penjelasan dari FIFA-nya, dari keputusan rapat FIFA Council-nya. Jadi kemudian dialihkan lah. Apalagi sebelumnya kita kan sudah bersiap untuk Piala Dunia U20. Nah sebetulnya kalau mungkin para publik bola cermat, waktu Piala Dunia U20 gagal, gosip bahwa akan dapat Piala Dunia U17 itu mulai muncul. Udah terdengar gitu ya? Iya, pada saat bersama dengan itu. Gitu. Dan ternyata memang betul kejadian. Jadi sebetulnya udah ada cadangan nih untuk Indonesia gitu, untuk mencalonkan diri dan akhirnya dipilih sekarang jadi tuan rumah. Ya kalau pilih kan keputusan FIFA lah, lewat FIFA Council diputuskan dalam rapat FIFA Council. FIFA Council tuh semacam exco-nya lah, gitu, exco FIFA. Ada 37% presiden FIFA, lalu ada 8 wakil presidennya, vice presiden, ada anggota-anggotanya. Nah mereka lah yang memutuskan bahwa sudah dipersiapkan atau enggak, yang itu rahasia dapurnya mereka lah. Tapi yang saya ingat ketika pembatalan Piala Dunia U20, seketika itu pula isu bahwa akan dapat Piala Dunia U17 muncul. Berseliweran seperti gitu. Itu. Ya. Jadi gimana FIFA ngelihat fasilitas di Indonesia itu seperti apa sih, Bung? Jadi gini, sebetulnya bukan soal bahwa fasilitas atau apapun, tapi ada satu yang saya ingat bahwa Infantino pernah mengatakan bahwa Asia Tenggara akan jadi pusat, akan jadi fokus perhatian dari FIFA gitu loh. Memang kalau secara Asia, AFC, tagline-nya aja lah the future is Asia. Jadi masa depan sepak bola Asia gitu. Eropa anggotanya paling banyak lah, 50-an, 55 atau berapa. Dan kurang lebih hampir mirip dengan Asia. Jadi setelah Eropa, benua yang anggotanya cukup besar juga adalah Asia. Maka dari sisi pengembangan sepak bola, Asia akan jadi incaran atau jadi target, sasaran. Jadi masuk akal kalau pikiran Infantino seperti itu, Presiden FIFA, bahwa Asia Tenggara adalah bagian yang harus di-develop sepak bolanya. Di sisi lain kalau soal infrastruktur, negara lain pun pasti bagus. Banyak yang bagus. Kalau alasannya kenapa Indonesia yang dipilih, selain FIFA yang tahu, saya pikir kalau dalam pengamatan saya sebagai pengamat sepak bola, faktor Erick Thohir. Faktor Erick Thohir lah menurut saya yang punya banyak peran, sehingga setelah gagal Piala Dunia U20, Piala Dunia U17 bisa datang mampir ke Indonesia. Karena memang Bapak Erick Thohir udah punya komunikasi yang intens ya dengan FIFA. Ya kurang lebih seperti itu kan. Gianni Infantino sudah dia kenal ketika dia sebagai presiden Inter Milan. Waktu itu posisinya Infantino adalah sekjennya UEFA. Jadi kan pasti UEFA, Inter Milan, sekjen pasti ada komunikasi. Ya normal lah karena wilayahnya kan. Kedua Infantino juga Interisti kayaknya. Seperti itu ya. Jadi itu jadi faktor juga tuh. Dan faktor lain lah itu. Bumbu-bumbunya kan. Bumbu-bumbu. Ya. Jadi pro nih. Jadi kalau saya lihat ini lebih kepada faktor Erick lah. Faktor Erick Thohir kenapa Piala Dunia U17 ada di Indonesia. Manuver, akselerasi atau apapun namanya lah. Oke, kita balik lagi ke Jakarta karena katanya Piala Dunia U17 ini hampir bertepatan dengan konser Coldplay. Jadi kayaknya GBK tuh nggak bakal bisa dipakai nih. Dan kalau misalnya digantikan ke JIS, Jakarta International Stadium, yang masih banyak pro kontra juga, menurut Bung Towel gimana? Kalimat singkatnya kan gampang gini, kan nggak harus GBK juga nggak apa-apa kan? Kenapa nggak apa-apa? Gini, Piala Dunia yang utama jelas sejak 1930, tapi sejak tahun 77 FIFA menganggap bahwa dia harus membangun Piala Dunia U20 sebagai bagian dari develop. Jadi ini yang utama, tapi dia harus bikin yang bawahnya dong, supaya Piala Dunia itu akan jadi
event paling global kan gitu. Di develop. Itu tahun 77 dimulai. Nah, ketika sudah tahun 77 U20 dia berpikir nggak cukup U20, dia berpikir U17 tahun 85 dimulai. Nah, makanya benang merahnya filosofinya development, pembinaan. Nah, kalau development, pembinaan, maka kan lihat tuan rumahnya diberikan kesempatan kepada banyak negara. Negara Afrika, negara Asia. Nah, sekarang U17, Indonesia ini negara Asia ke-6. Setelah China, Jepang, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, India 2017, dan sekarang Indonesia. Jadi kan diberikan. Kita belum berkiprah di Piala Dunia kan? Tapi kesempatan itu diberikan jadi tuan rumah. Karena FIFA ingin Anda belajar, Anda mendevelop sepak bola, baik sebagai tuan rumah maupun bisa tampil di putaran finalnya kan. Sebagai trigger gitu loh. Nah itulah maksud dari U17, U20 Piala Dunia, development benang merahnya. Maka dari sisi coba lihat deh, 2019 di Brasil, itu cuma 4 stadium dipakai loh. Dan stadiumnya kapasitasnya 10.000, kalau saya lihat yang maksimalnya sekitar 30 ribuan. Jadi nggak harus seperti Piala Dunia yang utama gitu loh. Jadi makanya saya bilang kalau GBK memang sulit untuk dipakai kan nggak harus GBK, nggak apa-apa. Tinggal ajukan aja 6 kah 8 stadion di beberapa kota, lalu biarkan FIFA yang mengassessment termasuk JIS maksud saya. Dorong aja. JIS itu menurut kalau kita pakai istilah teknis sepak bola tentang kualitas stadium itu bisa kalau di Eropa istilahnya kan kategori 1, 2, 3, 4. Ini udah kategori 4. Kategori 4 itu Champion League. Kalau dulu, bukan dulu. Di 2006 ke sana kita bilangnya bintang 5. Jadi kalau Champion League itu apalagi final itu pasti stadion bintang 5. Nah, JIS itu dalam sisi kapasitas memenuhi itu. Kapasitas 82.000 single seat kan gitu kan. Dengan VIP, hospitality segala macam. Ruang ganti ada 4. Rumputnya hybrid, jadi dilihat rumputnya, drainasenya itu harus jadi panggung utama kan dalam assessment itu. Kualitas rumput kan bisa 100% natural, bisa hybrid. Hybrid itu kalau yang JIS 5% sintetis, 95% yang natural. Jadi masuk kategori yang sudah mewah. Lampunya, penerangannya 2.400 lux. Itu udah tinggi juga. Udah masuk standar FIFA. Nah, kalau ada persoalan yang kurang-kurang, apakah pintu drop off, apakah akses masuk, menurut saya sih itu hal yang bisa dibereskan dalam sisa waktu yang ada. Tapi kuncinya gini, nggak usah kita ribut-ribut. Kalau menurut saya, nggak usah kita yang menentukan bahwa ini layak, ini tidak layak, enggak. Undang aja FIFA. Jadi untuk untuk event sebesar Piala Dunia 17, itu FIFA selalu menurunkan namanya Technical Delegate Team. Jadi kita dorong 6 stadium untuk dicek, biarkan mereka cek. Nanti kan dia kasih catatan. Misalnya kalau ini kurangnya di sini, tinggal dirapikan, selesai. Jadi jangan ribut sendiri bahwa ada sekelompok orang bilang JIS nggak layak, ini nggak layak. Karena agak ironis juga, di satu sisi ada orang bilang aksesnya 1, di satu sisi ada orang bilang aksesnya ada 4 kok, gitu kan. Parkir 800 karena memang parkir itu nggak akan bisa sama dengan kapasitas stadium. Kapasitas stadium 80, masa parkirnya 80.000 kan enggak. Karena konsepnya stadium itu harus berkembang. Harus yang ramah kepada sosial, ekosistem, sama lingkungan ya. Jadi ada konsep itulah dalam stadium itu dibikin gitu loh. Jadi saya pikir itu bukan hal-hal prinsipil, dan kenapa harus kita sendiri yang menjudge ini layak atau tidak layak. Menurut saya kalau dari sisi sepak bola, FIFA Regulation Stadium, FIFA Guidance Stadium, menurut saya masuk itu JIS gitu loh. Bahwa kalau ada kurang, ya tinggal dirapiin aja. Masih ada waktu gitu ya untuk ke arah sana. Kan banyak isunya kan drop off-nya pemain, ya tinggal diakalin aja atau gimana diperbaiki yang itunya. Tapi yang besarnya itu kan udah oke. Yang lapangannya, yang fasilitasnya. Oke, baiklah. Bagaimana jika dengan 5 stadion lain? Ada di Bandung, Surakarta, Bali, sangat memungkinkan. Kan tadi saya bilang, Brasil aja pakainya kapasitas stadionnya 10.000 sampai 30.000. Bukan stadium yang harus yang sangat luxury gitu loh. Brasil loh, 5 kali juara dunia loh. Brasil itu. Ini Indonesia. Nah, kenapa? Apalagi nanti pertandingan itu kan cenderung akan lebih banyak penontonnya yang Indonesia main. Grup A kan. Jadi tentukan aja stadion yang kapasitasnya lebih gede untuk timnas Indonesia, yang lainnya kapasitas kecil bisa jadi Bandung bisa,
Surabaya bisa, lalu Manahan Solo bisa, saya pikir. Bali bisa kalau mau dikasih kesempatan lagi, walaupun Piala Dunia U20 nolak kan. Tinggal ini soal pilihan politis aja, kasih apa enggak itu kan. Jakabareng bisa, banyak kok. Jadi agak throwback sedikit ya ke kasus yang kemarin. Ya kan Bali bilang gubernurnya Piala Dunia 17 dia welcome gitu kan. Waktu 20 dia nolak gitu. Beda ya, beda pendapat. Oke, sekarang kita mau seneng teenager yang lebih hijau kali. Oh gitu. Ya mungkin ya, lebih segar gitu ya. 17. Mendukung anak-anak muda ya kan untuk berkompetisi. Sekarang kita mau ngomongin soal kesiapan timnasnya. Ini waktunya udah mepet ya, udah sedikit sekali. Kira-kira menurut Bung Toel, timnas kita udah siap belum sih untuk berkompetisi Piala Dunia nih guys? Kalau bilang siap pasti belum. Karena konsentrasi selama ini U20 bukan? U20, Sinteyong difokuskan ke situ, sampai kemudian si Gim Kun dikasih ke Indra Safri kan begitu. Jadi pasti U17 nggak siap. Tapi bahwa kerangka 17 ada nggak? Ada. Yang waktu timnas U16 yang juara AFF tahun lalu. Tahun lalu Indonesia kan juara AFF tuh U16 yang di Sleman. Jadi saya pikir itu kerangkanya. Tinggal dikumpulin lagi, ditambah lagi dengan yang kurang-kurang. Persoalannya kita nggak punya kompetisi yang kuat di sektor usia muda secara nasional. Gitu. Bukan nggak ada. Kalau dibilang ada nanti kan protes, ada Suratin, masing-masing provinsi bikin, tapi kualitas kompetisinya, jumlah kompetisinya, jumlah mainnya dan sebagainya nggak merata. Kenapa? Karena belum ditangani secara serius oleh federasi, oleh Dirtek. Dirtek itu person in charge-nya lah, PIC-nya lah. Tapi, nah makanya kita kan nggak bisa lihat tuh, mana kompetisi usia muda yang secara terstruktur secara nasional dengan baik kan belum. Karena background-nya belum. Kan pertanyaannya siap nggak timnasnya? Ya enggak, karena belum. Apa namanya, sumbernya aja kan nggak ada yang rapi gitu loh. Ada parsial aja gitu loh. Sekarang yang elitnya aja, elit pro academy 16, 18 yang under klub-klub Liga 1 itu kan kalau kita mau jujur tiba masa tiba akal. Kenapa tiba masa tiba akal? Enggak semua klub Liga 1 punya akademi, punya kelompok umur di bawahnya, enggak semua. Kalau saya bilang semua nanti marah juga kan. Ada yang punya. Ada beberapa klub punya akademi, tapi banyak yang enggak. Maka saya bilang tiba masa tiba akal. Kenapa? Karena begitu mau elit pro akademi kompetisi, sebulan sebelum kompetisi dibukalah seleksi. Anak-anak SSB seleksi, jadi punya tim kan, bertandinglah atas nama itu. Selesai kompetisi 2 bulan, 3 bulan bubar. Bubar lagi. Nah gitu itu kan terus. maksud saya kan, fondasinya belum kuat. Maka kalau ditanya siap apa belum, ya belum. Cuman bukan berarti kosong banget. Ada kerangka tim yang timnas 16 yang juara AFF U16 di tahun lalu di Sleman. Oke. Ada pro kontra soal penunjukan Bima Sakti sebagai coach. Menurut Bung Toel tuh gimana sih? Apakah bisa nih Bima Sakti membawa timnas untuk juara nanti? Kalau saya nggak ada masalah Bima Sakti. Satu, dia sudah buktikan juara di AFF U16 ya. Dia sudah kenal dengan para pemainnya, karakter potensinya dia sudah paham. Yang kedua, kan tadi balik lagi U17, U20 nafasnya itu development. Maka kalau kita bicara Jerman, emang Jerman pernah juara U17? Belum pernah. Tapi senior dia juara. Karena buat dia 17 bukan finish. U20 bukan finish. Maka kalau lihat juara di 17 siapa yang paling banyak? Nigeria, Ghana, Meksiko, Brazil. Ya bukan mau curiga atau apa, dengan segala problematika pencurian umur dan sebagainya, Afrika unggul, individu unggul. Tapi pada saat menuju dewasa, kemana mereka? Enggak kan? Jerman yang juara kan? Toni Kroos nggak juara, dia pemain terbaik 2007 kalau nggak salah. Piala Dunia U17 2007 dia pemain terbaik Piala Dunia U17. Tapi Jermannya nggak juara. Tapi 2014 Toni Kroos pegang trofi Piala Dunia sesungguhnya kan? Ya itulah Eropa, negara yang maju, dia nggak nganggap ini finish gitu loh. Maka kalau dilihat ke dalam lagi, jarang sekali timnas U17, U20 itu ditangani pelatih asing. Saya bilang jarang sekali. Kenapa? Karena ngebangun sepak bola negeri sendiri ya nggak ada masalah. Harus pelatih
domestik yang paling paham kan kondisinya, culture-nya, kebiasaannya, lingkungannya dan sebagainya. Toh belum finish gitu loh. Berarti optimistis ya dengan Bima Sakti nih. Buat saya sih ya pilihan paling realistis lah dengan waktu yang ada, dengan background Bima Sakti, dengan keberhasilannya di AFF U16, dialah yang paling realistis menurut saya sih. Oke, terakhir nih Bung Toel, dampak positif untuk Indonesia nih dipilih jadi tuan rumah, berkontestasi di Piala Dunia U17, apa menurut Bung Toel? Ya paling enggak Indonesia masuk dalam peta sepak bola dunia karena ditetapkan sebagai tuan rumah. Pada saatnya nanti semua mata sepak bola dunia tertuju ke Indonesia. Yang ketiga, kita belajar mengelola event internasional sekelas Piala Dunia meski baru U17. Kita belajar mengelola gitu loh. Yang keempat, timnas kita main di level elit, di panggung Piala Dunia U17, timnas kita sepak bolanya. Yang kelima, semoga jadi trigger bahwa ngebangun sepak bola itu nggak bisa instan, ambil di ujung. Harus dibangun dari bawah. U17-nya kuat, U20-nya kuat, ke atasnya pasti ya mekar lah. Jadi kalau bawahnya kita kuatin, kita siramin, berkembang banyak, ke atasnya blasem gitu loh. Kan Akarnya teorinya udah kuat gitu. ya. Iya. Kalau sekarang kan kaget-kaget waktu mepet gitu kan. Ada yang sibuk soal infrastruktur, ada yang sibuk soal teknisnya. Tapi ya nggak apa-apa, memang kondisinya masih seperti itu kan sepak bola negeri ini. Cuma jangan terlalu, menurut saya sih salah kaprah, ditarik-tarik kemana lah. JIS menurut saya sih sebuah aset berharga. Kalau ada kurang-kurang dikit, nggak usah karena ada kalau pernah lihat film kuda, si biskuit yang hebat-hebat itu kan bukan kuda yang sempurna. Tapi yang nggak sempurna itu jadi yang terhebat malah. Maksudnya kalau ada kekurangan sedikit, jangan langsung dieliminasi gitu loh. Diperbaiki gitu ya. FIFA-nya aja datang belum kan, tim verifikasinya aja belum. Makanya saya bilang sodorin 6 stadium, sodorin 8 stadium, undang tim technical delegate-nya FIFA. Nanti dia akan yang pilih. Stadion ini, tapi catatannya stadion ini tambahin ini ya, atau rapiin ininya, selesai. Ada PR yang harus Tapi kita senang debat kan, karena ditarik-tarik ke arah yang lain. Oke. Pro kontranya biasa netizen bersabda gitu ya Bung Toel ya. Bung Toel makasih banyak udah hadir di Tiki Taka. Sampai ketemu di Tiki Taka selanjutnya. Sampai jumpa.